Halo encang-encingnya babi entong sama Neng. Ayah pengen bikin alur cerita film nih. Seru banget deh pokoknya. Ntar pada nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, sama share. Yang nonton pokoknya ayah sumpahin rezekinya banyak, napasnya panjang banget, kagak ada habis-habisnya. Oke? Ini cerita diawali ya, Meg sama anaknya si Sarah, mereka sedang nyari rumah yang mau dijual untuk dibeli. Nah, sama agen propertinya nih, Meg sama Sarah diajak keliling-keliling rumah nih buat ngeliat isi dalamnya. Rumah yang katanya dibangun pada tahun 1879, tua amat ya ini rumah ya. Ini rumah luas, besar, dan ada 3 lantai. Ruangannya juga banyak banget dah. Udah gitu pakai lift lagi. Nah, yang belum pada kagak tahu lift nih ya, lift ini isinya 3 orang. Dia cuma 1 kotak doang, terus dia bisa naik turun sendiri, cuman modal dipencet doang. Nah, terus di kamar utama terdapat nih ruangan yang tersembunyi. Kalau zaman dulu mah namanya bunker ya. Nah, kalau di barat namanya nih ruang panic room nih, katanya mah ruang khusus buat ngumpet penghuni rumahnya. Kalau orang kaya mah katanya begitu. Ruangan ini nih ya kalau ditutup kagak bakalan bisa dibuka atau dijebol dari luar. Pokoknya ruangannya nih canggih bedah. Ada saluran telepon, ada alarm, ventilasi, kamera monitor di tiap ruangan. Dinding lantainya aja sama atapnya dibikinnya dari baja yang tebel banget. Pokoknya didobrak sama orang sekampung juga kagak bakalan jebol. Nah, singkat cerita ya, si Max seneng banget sama nih rumah. Akhirnya dia kagak mikir-mikir lama-lama lagi, dia beli dah tuh rumah. Terus dia sama anaknya nih si Sarah nempatin tuh dia berdua. Lah kok cuma berdua ya? Lakinya mana ya? Oh, usut punya usut, katanya dia udah pisah tuh sama lakinya. Gara-gara biasa lakinya kecantol lagi sama model bahenol. Ya, terus tinggal dia sama-sama. Dasar ya laki-laki ya, atau bisa lihat jidat licin. Nah, udah dah, lanjut. Terus malamnya si Meg ceritanya ini udah pindahan nih. Dia sama anaknya Sarah tuh tidur di kamar terpisah, namanya ruangannya banyak ya. Nah, waktu di kamar sendirian si Meg ngeliat-ngeliat nih fasilitas rumahnya. Ada alarm, monitor kamera, dan ada telepon. Pokoknya canggih dah ini rumah. Nah, pas malam ya ceritanya ini lagi hujan turun nih. Di depan rumah Meg ada mobil berhenti. Ada 2 orang laki-laki turun. Mau namu malam-malam, agak ada kerjaan banget ya nih orang. Nah, tapi jangan-jangan nih orang tamu kagak diundang ya. Nah, pas pada turun dari mobil, 1 orang berusaha masuk tuh, naik ke atas pakai tangga, buka jendela. Nah bener kan insting gua, maling ya. Terus dia masuk ke dalam rumah. Dia kayaknya rada kaget. Lah, ini rumah ada orangnya ya. Dia lihat ada lampu lagi nyala. Lah, pelan dia ngintip ke kamarnya si Sarah. Sarah yang lagi molor alias tidur kagak berasa. Nah, di kamarnya si Meg yang lagi tidur ayam, si Meg terbangun. Dia haus, mau ngambil minum di dapur. Terus dia lanjut ke kamarnya buat lanjut molor lagi. Lah, kayaknya dia emang kagak bisa tidur nih, gelisah aja. Mungkin feeling so strong ya si Meg ya. Nah, si cowok botak nih namanya si Burham. Nengok dia ke kamarnya Meg, lihat Meg lagi berbaring. Terus Burhan nih nurunin tangga ke lantai bawah. Dia terus matiin alarm dan bukain pintu. Temennya yang tadi nunggu di luar nih disuruh masuk sama dia. Tapi temennya ternyata bawa teman lagi. Dia ngajak orang yang namanya si Raul. Lah, si Burhan kayaknya kagak suka nih sama kehadiran si Raul. Karena kayaknya nih kagak sesuai nih sama kesepakatan awal nih. Nah, di sini udah mulai dan nih ada konflik nih mereka bertiga nih. Ya, si Burhan nih yang si Meksiko nih namanya si Junior sama temen yang baru datang nih namanya si Raul. Nah, gue demen dan kalau gini. Nah, si Burhan nih ngasih tahu nih, Raul, ini rumah ternyata ada orangnya, 2 perempuan lagi molor di kamar atas. Nah, baru dia tuh pada nyadar, wah, kita udah ketahuan ini dari awal, pakai kamera. Kita udah kerekam ini sama kamera dari tadi.
mereka nih sebenarnya ngarep ini rumahnya rumah kosong. Ternyata dia salah ya. Wah, kagak beres nih katanya. Mungkin istilah kerennya ya, ini maling spesialisasi rumah kosong nih. Mereka akhirnya sempat berdebat dan hampir aja si Junior nih ngebatalin rencananya nih. Apalagi ya Junior udah mau balik pulang keluar, tapi akhirnya kagak jadi. Mungkin dia nginget ada sesuatu yang gede kali ya yang mau dia embat di rumah ini. Akhirnya dilanjut, tapi dengan perjanjian nih ya, jangan sampai penghuni rumah ada yang terluka. Matt terbangun, dia berjalan keluar kamar. Matt pasti belum tahu kalau ada 3 orang penjahat berada di dalam rumahnya. Dia kemudian keluar kamar mandi. Sepertinya dia mengambil obat tidur karena dia akhir-akhir ini kayak kesulitan tidur. Kemudian 3 orang tersebut naik ke lantai atas dan mereka terkejut mendengar bunyi kloset ditutup dari dalam kamar mandi. Ternyata ada orang di dalamnya. Matt kemudian kembali ke kamarnya dan secara tidak sengaja dia melihat ke arah kamera monitor dan dia melihat ada 3 orang ada di dalam rumahnya. Kemudian dia segera lari menuju kamarnya si Sarah dan membangunkan Sarah. Saat mereka keluar kamar, wujud deh mereka ketemu sama si Raul. Lalu mereka bergegas masuk ke lift dan nutup pintu lift. Dengan kepanikan, lift turun ke bawah dan si Junior segera nyegat di pintu bawah lift dan lift turun ke lantai 1. Si Burhan sama Junior nyegat di bawah. Matt sama Sarah kembali nekan tombol lift ke atas untuk menuju ruang panic room. Ketegangan dan kepanikan mulai timbul. Dengan kejar-kejar penjahat, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang panic room. Para penjahat tampaknya kesel banget. Dan dari percakapan diketahui bahwa ternyata ada 3 juta dolar yang akan mereka ambil di ruang panic room. Coba daya bayangin. Wah, Matt bisa mengawasi mereka melalui monitor di layar kamera di panic room. Matt menyangka bahwa penjahat itu ingin ngerampok dirinya. Para penjahat muter otak agar bisa mancing gimana Matt supaya keluar dari panic room. Sehingga mereka bisa mengambil uang 3 juta dolarnya. Mereka bertiga sangat khawatir jika Matt bakalan berhasil menghubungin polisi dan rencana mereka pasti berantakan. Sementara handphonenya si Matt terjatuh di luar panic room. Dan telepon di dalam panic room belum bisa tersambung. Lalu Matt berbicara dengan mereka melalui mikrofon sambil mengancam bahwa polisi akan segera datang. Tapi para penjahat tahu bahwa telepon di dalam panic room belum tersambung. Aduh, celaka deh ya. Mikrofon hanya bisa berjalan satu arah sehingga Matt nggak bisa dengar suara mereka. Akhirnya penjahat putar otak. Mereka nulis di kertas bahwa yang mereka butuhkan ada di dalam panic room tersebut. Matt tetap kagak mau keluar dari panic room. Sementara penjahat punya tujuan untuk masuk ke dalam panic room. Mereka berdebat mengenai bagaimana cara supaya masuk ke panic room. Si Burhan bilang tidak mungkin bisa karena ternyata yang ngerancang ruang panic room itu adalah si Burhan. Pantesan ya si Burhan nguasain banget itu rumah. Nah, terus dia bilang kagak bakalan mungkin itu ruang panic room bisa dibobol. Karena emang panic room dirancang bener-bener dari beton. Ya, penjahat mulai nutup pintu keluar dengan cara dipaku, dipalang. Mereka nutup semua jendela supaya kagak bisa dilihat dari luar. Lalu tuh si Raul sama Junior coba dia bobol panic room melalui lantai. Terus dia kagak percaya omongan si Burhan yang bilang katanya kagak ada yang bisa ngebobol panic room dari sisi manapun. Nah, di sisi lain ya si Matt mulai khawatir dan dia coba teriak minta tolong. Tetapi suaranya kagak bakalan kedengeran di ruang panic room. Terus ruang panic room kan keisolasi ya, biar sampai jendelanya meledak kebakaran itu bisa kedengeran. Penjahat ngambil tabung gas terus dia nyoba masukin gas melalui pipa ventilasi udara ke panic room. Matt mulai mencium bau gas dan sesak napas. Matt kemudian menutup saluran udara dengan lakban tapi kagak berhasil. Matt ketemu korek api. Kemudian dia nekat untuk nyalain api agar tabung gas meledak. Sementara Matt sama Sarah berlindung dengan selimut yang diperuntukkan buat anti api.
tabung gas pun meledak dan kena tuh si Junior. Sarah menemukan saluran pipa kecil tempat pembuangan air yang tembus keluar gedung. Kemudian dia nyalain senter agar ada orang yang bisa ngelihat. Senter dinyalain dengan kode SOS, tapi belum berhasil karena ngerasa tingkat kesulitannya tinggi. Raul bilang kalau dia minta bagian setengah. Mulai terjadi ketegangan. Nah, di satu sisi nih penjahat pada ngerumpi nih. Si Raul merasa bahwa tingkat kesulitan pekerjaannya nih tinggi banget. Dia bilang kalau dia minta bagian setengah. Wah, mulai deh nih terjadi ketegangan di antara para penjahat. Mac melihat ke monitor dan penjahat ada di lantai bawah. Mac punya ide untuk keluar dan mengambil HP yang terjatuh di kamarnya. Dia lalu berhasil mengambil HP. Di saat yang bersamaan, si penjahat mengetahui dan berlari ke arah Mac. Tapi Mac selamat memasuki panic room. Tapi HP kagak ada sinyalnya di panic room. Mac nyoba cari jalur kabel buat sambungan telepon dan berhasil nelpon 911. Kemudian dia juga nelpon suaminya, tapi yang ngangkat itu selingkuhan lakinya. Sempat juga sih dia debat ya, tapi akhirnya telepon diberikan juga ke suaminya. Dan dia ngomong ada 3 orang yang masuk ke dalam rumah. Belum sempat ngejelasin apa yang terjadi, telepon berhasil diputus sama si penjahat. Ya, sementara itu Sarah mulai berasa pusing dan lapar, penyakit gulanya kambuh. Mac berusaha ya nyari makanan atau gula tapi kagak ketemu. Sementara penjahat tuh berdebat mengenai nilai uang yang sebenarnya. Hingga akhirnya Raul nembak si Junior hingga tewas. Penjahat tinggal 2 orang. Mac sama Sarah nyaksiin kejadian penembakan itu. Kemudian suaminya si Mac datang tapi disandra sama si Burhan sama si Raul. Nah, penjahat ngasih tahu lewat monitor kalau mereka nyandra si lakinya. Ya, Sarah kejang-kejang karena gula darahnya ngedrop banget. Dia perlu disuntik itu. Nah, tapi suntikannya ada di luar panic room. Mac rencananya mau keluar dari panic room untuk ngambil suntikan. Dia terus ngendap-endap keluar. Tapi sial banget ya, penjahat tahu lagi. Mac keluar, terus lari. Nah, suntikan kan ada di luar panic room ya. Kemudian si Mac tuh rencananya pengen ngambil itu suntikan. Dia keluar ngendap-endap. Tapi sial banget, itu penjahat tahu. Terus jadi kebalik nih, si penjahat yang berusaha masuk ke panic room. Lah, terus si Matt berhasil ngambil suntikan. Tapi dia kagak berhasil masuk ke panic room. Lah kan penjahatnya ada di dalam sekarang. Nah, tadi pas kejar-kejaran ya, pas pintu panic room mau ketutup, tangan Raul kejepit. Gua ilah, ini momen diambil kesempatannya nih sama si Mac. Dia berhasil ngelempar itu suntikan ke ruang panic room. Terus dia memaksain si Burhan buat nyuntikin anaknya. Burhan tolongin apa? Anak gua tolong suntikin. Dulu keder begitu pingsan itu anak. Nah si Burhan dilema nih. Dia biar mukanya sangar-sangar begitu tapi hatinya rintu harap cing. Wah udah begitu akhirnya dia kagak tega. Ya udah tuh disuntik dah tuh si Sarah. Akhirnya si Sarah pulih lagi. Dia terus si Mac nih ya. Dia nemuin lakinya. Lakinya kan luka parah ya, abis digebugin babak belur sama tangannya patah. Terus tiba-tiba ada yang ngetok, polisi datang. Terus si Mac bukain pintu. Nah polisi ini rada curiga nih, Bu katanya tadi ada keributan ya di rumah ibu. Terus karena si Mac kagak ini ya, dia bingung, aduh kasihan ntar anak gua kenapa-napa lagi. Terus dibilang sama polisi, oh don't worry Pak Polisi, kagak apa-apa rumah saya mah, aman. Tapi nih yang satu polisinya kayaknya rada curiga, kayaknya nih ibu nyembunyiin sesuatu nih, ada udang balik rempeyek nih. Tapi akhirnya si Mac meyakinkan kagak ada apa-apa, Pak Polisi aman dah. Akhirnya polisinya kabur dia. Terus si Burhan mulai nyari cara nih buat buka berangkas. Nah di kotak-katik sama dia. Nah udah gitu si Mac cari cara, dia juga ngambil palu buat mecahin CCTV yang ada di itu ruangan satu-satu. Po ada yang nanya ngapain dia mecahin CCTV satu persatu. Nah lu mikir aja sendiri masa mesti gua juga. Nah udah gitu si Burhan berhasil tuh dia ngebuka itu berangkas. Bujuk buneng daya. Pas berangkas berhasil dibuka sama si Burhan, ternyata isinya itu ya ada kertasnya namanya obligasi ya. Itu nilainya ya ampun dah gua mah tobat ya. $22 juta.
Gila ya, itu duit apa kertas apa lembaran popok ya. Isinya itu kalau dikursin ya Indonesia itu 300 miliar. Buset, nah lu pikir itu uang 300 miliar. Nah kemudian penjahat keluar dari panic room dengan ngebawa si Sarah sebagai sandra. Nah terus si Burhan masih Raul nurunin tangga nih. Dia ngeliat ada si Stephen duduk sambil nodongin pistol. Si Burhan terus nyuruh si Raul, udah bebasin aja tuh si Sarah, kita kan udah dapetin nih semuanya. Tapi sebelum hal itu terjadi, si Mac tiba-tiba datang terus mukul Raul pakai palu. Nah sampai si Raul jatuh ke lantai bawah. Terus si Burhan lari keluar sambil bawa kabur tuh obligasi. Kagak lama Raul bangun terus naik lagi ke atas, dia mau ngejar si Mac. Nah tangannya si Stephen kan ya biar bagi patah-patah, dia pegang pistol sambil nembakin ke arah si Raul tapi kagak kena. Nah si Mac nih ya biar emak-emak perkasa banget ya, dia terus mukulin Raul pakai palu tapi meleset mulu. Nah Raul coba bunuh si Mac. Sarah teriak-teriak nih, denger si Sarah teriak-teriak. Nah si Burhan ya udah mau naik pagar, turun lagi, kagak enak kali dia ya perasaannya. Dia balik lagi, dia terus nembak kepalanya si Raul pakai pistol, jedor, mati dah tuh si Raul. Nah setelah itu Burhan langsung lari lagi, tapi polisi udah pada datang. Nah akhirnya si Burhan dikepung terus ketangkep dia. Polisi terus ngomong, ayo lihatkan jari-jarimu. Mau gak mau si Burhan akhirnya ngelepasin itu obligasi yang ada di tangannya, malah hujan lagi. Akhirnya obligasi senilai 22 juta dolar atau 300 miliar keambur-ambur. Ya ilah, bener-bener dah ya. Nah kemudian kisah ini ditutup dengan percakapan nih si Mac sama Sarah nih, ceritanya lagi di taman nih, dia lagi selonjoran sambil ngeliat iklan. Wah iklan tulisannya rumah mau dijual. Sepertinya mereka mau pindah rumah lagi di rumah yang baru. Buset, bener-bener dah. Akhirnya ini cerita ditutup. Kagak tahu tusannya kemana dia pindah. Nah demikian ya cerita dari gua. Semoga berkenan dan bermanfaat. Makanya kita mesti waspada dimanapun kita berada. Oke, demikian dulu ya cerita dari gua. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao, bye.